Kembali lagi di channel Arsitek Sumba. Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang berencana atau sedang membangun usaha kos-kosan maupun rumah tinggal, saya doakan segera dilancarkan dan diberikan berkah yang banyak. Dan mari kita doakan juga untuk negara kita agar mendapatkan pemimpin yang bisa membuat Indonesia semakin maju ke depannya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan jasa desain berbayar, bisa menghubungi kami via email atau via WhatsApp yang sudah tertera ya. Dan kali ini saya akan tunjukkan desain kos-kosan berukuran 3x4 meter yang merupakan desain kos-kosan modern. Dibangun pada lahan dengan ukuran 7x35 meter. Tapi yang digunakan untuk bangunan hanya 7x20 saja ya. Nah, di sini kita memperoleh 6 kamar di lantai 1 dan 6 kamar di lantai 2. Jadi totalnya ada 12 kamar. Sedangkan sisa lahan 7x15 meter difungsikan untuk area parkir mobil dan motor. Kemudian ini untuk strukturnya, pondasinya ini kita menggunakan pondasi footplat ya, seperti ini, karena ini bangunan 2 lantai yang kita padukan dengan pondasi batu kali. Nah, pondasi batu kali ini fungsinya untuk membantu menopang beban dari dinding serta menahan urugan tanah. Kemudian di sana sudah ada slope juga. Slope ini yang nantinya berfungsi sebagai struktur pengikat bagian bawah dan struktur penopang beban dari dinding. Kemudian kita lanjut pada pekerjaan kolom. Di sini kita menggunakan kolom berukuran 25x25 dan ada kolom yang berukuran 30x30 karena difungsikan untuk menahan beban dari toren air ya, atau tangki air nantinya. Kemudian kita lanjut pada pemasangan kusen dan pintu kamar mandi. Pada bagian depan ini terdapat satu pintu dan satu jendela ya. Di sini untuk bukaannya cukup minim karena kos-kosan ini nantinya akan menggunakan AC untuk penghawaan atau sirkulasi udaranya. Jadi tidak membutuhkan bukaan yang banyak ya. Dan pada bagian belakang kamar mandinya itu juga menggunakan glass block. Jadi cuma untuk memasukkan cahaya saja. Kemudian untuk kos-kosan ini nantinya juga akan dilengkapi dengan dapur dalam dan ada juga area jemuran untuk jemuran umum ya. Nah, saksikan terus ya, nanti bisa dilihat dapurnya itu sebelah mana dan jemurannya di sebelah mana. Kemudian ini untuk plesteran dalamnya seperti ini ya. Untuk kamar mandi kita fullkan dindingnya itu dengan keramik, jadi dilapisi keramik agar kelembapannya tidak merembes ke ruangan lain, terutama ke kamar. Untuk kamar mandinya dilengkapi dengan kloset duduk dan ada showernya. Nah, untuk desain kamarnya seperti ini ya, perpaduan warna putih dan warna grey untuk catnya. Untuk kamarnya sendiri ada kasur double bed, kursi kerja atau kursi belajar, dan ada tempat untuk meletakkan lemari yang ukurannya cukup besar ya di situ. Jadi walaupun sempit, dengan penataan yang tepat, kamar ini akan berfungsi secara efisien ya. Walaupun ruang sempit akan terkesan lebih luas dengan penataan seperti ini. Dan untuk posisi tangganya itu berada di tengah-tengah, jadi berimbang ya. Misalkan yang tinggal di kamar paling ujung atau kamar nomor 1 dan kamar nomor 6 itu jarak ke tangganya itu sama. Jadi tidak terlalu jauh. Dan itu tujuannya juga untuk misalkan terjadi bencana kayak gempa gitu, jadi para penghuni di lantai 2 itu bisa cepat untuk turun ke lantai 1 untuk menyelamatkan diri. Nah, kemudian kalian bisa lihat pada lantai 2 ini ada ruangan yang menjorok ke depan ya, itu di depan tangga. Nah, coba kalian tebak itu ruangan apa? Nah, untuk setiap kamarnya ini pintu dan jendelanya itu tetap ada ventilasi atau lubang angin ya. Jadi misalkan sewaktu-waktu kita mau mengganti udara di kamar, itu masih bisa kayak gitu. Atau misalkan mau putuskan nggak pakai AC, cuma mau pakai kipas, jadi itu tetap bisa ya. Kemudian ini untuk ring bulbnya, pemasangan ring bulb. Nah, di sini di atas ruang yang menjorok ini tuh ada balok lagi, nanti di situ fungsinya untuk tempat peletakan tandon air.
Jadi kita butuh struktur yang seperti ini. Nah, di situ kalian sudah bisa lihat di ruangan yang menjorok ini akan difungsikan sebagai ruang makan bersama dan dapur umum. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Untuk dinding ruangan dapurnya kita lapisi juga dengan keramik, karena ruangan ini biasanya terkena cipratan air atau minyak yang tampias ya, seperti itu. Jadi tidak merusak dinding kalau sudah ada keramiknya. Kemudian kita akan lanjut untuk penataan dari furniture pada kamar lantai 2. Ini sama dengan lantai 1 ya. Jadi penataannya persis seperti yang ada di lantai 1. Seperti ini. Hanya tadi saya lupa terangkan bagian AC-nya. Nah, untuk posisi AC-nya tepat berada di atas pintu kamar. Jadi hembusan angin dari AC-nya itu tidak langsung terkena penghuni di kasur ya, seperti itu. Karena kalau langsung terkena di kita kurang nyaman ya untuk angin AC-nya. Kemudian ini ada tangga lagi yang menuju ke area rooftop. Nah, area rooftop itu nantinya difungsikan untuk tempat peletakan tandon air atau toren air, sekaligus di situ ada tempat untuk mencuci. Jadi tempat peletakan mesin cuci sama tempat jemuran. Nah, untuk struktur atapnya seperti ini, kita menggunakan kuda-kuda baja ringan dan kita menggunakan atap satu air. Jadi cuma satu arah ke depan, karena bagian belakang itu merupakan lahan orang lain ya. Jadi sudah tidak ada tempat pembuangan air di belakang. Nah, untuk struktur atapnya seperti ini. Kemudian untuk penutup atapnya kita menggunakan penutup atap UPVC. Ini Alderon ya, karena Alderon ini selain bisa meredam panas, dia juga meredam bunyi. Seperti itu. Nah, ini untuk pembatas dari selasar lantai 2, ini kita gunakan railing dari besi hollow ya. Jadi kita pakai pembatas yang ringan sehingga tidak membebani struktur dari selasarnya, karena selasarnya ini kita menggunakan balok overstack ya, dan itu lebar dari selasarnya itu 1,2 meter. Nah, kemudian untuk tampilan depannya ini kita variasikan. Untuk pembatas teras dan selasarnya itu kita kombinasikan dengan jendela berukuran jumbo seperti itu. Kemudian untuk tampilan depan kamar itu kita kombinasikan juga dengan permainan garis dari plesteran ya. Kemudian ada permainan warna yang soft di situ, dan untuk fasad depan itu kita kombinasikan dari batu tempel, kemudian ada permainan pola garis sama itu campuran batu roster ya. Untuk parkirannya ini kita full menggunakan paving block, karena paving block ini material yang cukup kuat ya untuk dipakai pada area yang terbuka. Jadi dia tahan panas dan tahan hujan gitu ya. Kemudian ini untuk area di depan kamar atau lorong depan kamar lebarnya 2 meter, itu bisa difungsikan juga untuk parkiran motor. Nah, kalau yang di depan ini bisa untuk motor tamu ya. Kemudian untuk mobil bisa muat sampai 3 mobil. Nah, untuk gerbangnya seperti ini, dan ini kita sudah lengkapi parkirannya dengan lampu seperti ini ya, agar keamanan dan kenyamanan di kos-kosan ini terjamin. Seperti ini ya. Dan ini untuk tampilan keseluruhannya seperti ini. Dan untuk tampilan dari arah belakangnya cuma seperti ini ya. Karena ini di belakang sebenarnya sudah lahan tetangga, sudah mepet ya. Nah, tampilan dari depan seperti ini. Kalau kalian suka sama desain ini, jangan lupa di like ya, dan ditekan tombol subscribe-nya. Dan bisa kalian aktifkan juga tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi saat saya mengupload konten-konten terbaru yang pastinya menginspirasi dan bermanfaat. Oke, cukup sampai di sini untuk konten kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk yang menonton ya.
Oh ya, untuk info tambahan, biaya pembangunan dari kos-kosan ini memakan biaya sebesar 716 juta dengan rincian untuk kebutuhan material sebesar 530 juta dan untuk borongan tukangnya itu 185 juta.